Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi dari klarifikasi makhluk hidup. Yang pertama, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar kita pasti terdapat beberapa benda, contohnya seperti mobil, motor, sepeda, dan lain sebagainya. Dapat kita lihat di gambar, yaitu sebuah gambar mobil dan sebuah gambar mobil yang terdiri atas beberapa benda lain, yaitu seperti baja, kaca, dan ban. Perlu kita ketahui ciri-ciri benda. Yang pertama itu bentuk benda berbeda-beda, yang kedua ukuran benda berbeda-beda, yang ketiga warna benda berbeda-beda, keempat keadaan permukaan benda berbeda-beda, dan yang kelima bahan penyusun benda berbeda-beda. Selanjutnya, cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Bagaimana sih cara mengklasifikasikan makhluk hidup? Yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut? Ciri-ciri makhluk hidup tersebut yang pertama yaitu bernapas, di mana setiap makhluk hidup pasti bernapas, yaitu menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskannya kembali dengan kandungan karbon dioksida. Yang selanjutnya, yang kedua, memerlukan makanan dan minuman, di mana setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makan dan minum, seperti yang dapat kita lihat pada gambar, yaitu gambar kambing yang sedang memakan rumput dan manusia makan nasi, supaya energi manusia kuat dan bisa beraktivitas. Dan yang selanjutnya bergerak, yaitu yang terdiri dari sistem gerak, yaitu tulang, sendi, dan otot. Yang ketiganya bekerja sama-sama membentuk sistem gerak. Selanjutnya tumbuh dan berkembang, di mana setiap makhluk hidup pasti mengalami tumbuh dan berkembang, yaitu contohnya seperti tinggi dan massa tubuh akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses tersebut disebut tumbuh. Dan hewan juga mengalami hal yang sama, contohnya seperti kupu-kupu bertelur, telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat dan kemudian menjadi kepompong. Kepompong tersebut itu berubah membentuk menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya, berkembang biak atau reproduksi, yaitu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Sebagai contoh, yaitu kita lahir dari ayah dan ibu. Dan yang selanjutnya, peka terhadap rangsang. Setiap makhluk hidup pasti peka terhadap rangsang, yaitu kemampuan menanggapi rangsangan disebut irrihabilitas. Irrihabilitas ini merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan, di mana makhluk hidup tersebut dilengkapi dengan alat indera, yaitu seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Dan selanjutnya, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Proses ini disebut adaptasi. Contohnya yaitu tumbuhan yang hidup di tempat kering memiliki daun yang sempit dan tebal, dan tumbuhan yang hidup di tempat basah memiliki daun lebar dan tipis. Selanjutnya, pengklasifikasian makhluk hidup. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup itu dinamakan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup tersebut suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Dan adapun tujuan dari mengklasifikasikan makhluk hidup yaitu untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Selanjutnya, klasifikasi, dikotom, dan kunci determinasi. Makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki.
dan kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari jumlah anggota kelompoknya. Namun kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah persamaan yang memiliki anggotanya di dalam tingkatan klasifikasi tersebut makin banyak dan memiliki perbedaan dan makin sedikit. Urutan kelompok ini disebut takson. Dan selanjutnya, orang yang pertama melakukan pengelompokan ini adalah Linnaeus, yang berdasarkan kategori yang digunakan pada waktu itu. Dapat kita lihat pada gambar, yaitu yaitu dunia, divisi, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Urutan tersebut didasarkan persamaan ciri yang paling umum, kemudian makin ke bawah persamaan ciri semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit. Bagian A, kriteria klasifikasi tumbuhan, yaitu para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memerhatikan beberapa kriteria menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Adapun contohnya yaitu organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Yang kedua, habitusnya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. Yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Yang keempat, cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau generatif atau dengan aseksual vegetatif. Selanjutnya, kriteria klasifikasi hewan, yaitu sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan. Dalam mengklasifikasikan hewan, para ahli juga mengklasifikasi dengan melihat kriteria. Yang pertama yaitu saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat terendah belum mempunyai saluran pencerna makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Selanjutnya, kerangka atau skeleton, yaitu apakah kerangka di luar tubuh atau exoskeleton atau di dalam tubuh endoskeleton. Yang ketiga, anggota gerak, apakah kaki berdua, 4, atau tindak berkaki. Itu tadi merupakan kriteria dari klasifikasi tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Apakah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi? Yaitu yang pertama, kunci harus dikotomi. Yang kedua, kata pertama dalam setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contohnya seperti tumbuhan berumah 1, yang kedua tumbuhan berumah 2, Yang ketiga, pilihan dan bagian dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu bagian dapat diterima, yang lain ditolak. Yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dan dalam kuplet. Contohnya panjang daun 4-8 cm, daun besar atau kecil. Selanjutnya, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Dan yang selanjutnya, pernyataan dari 2 kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Yang ketujuh, setiap kuplet diberi nomor. Dan yang terakhir, membuat kalimat pernyataan yang pendek. Selanjutnya, yaitu bentuk diagram tersebut merupakan contoh kunci dikotom. Kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Dan kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Dapat kita lihat pada gambar, yaitu cara membuat kunci determinasi. Pada gambar tersebut, kunci dikotom jika ditulis akan menjadi kunci determinasi, yaitu yang pertama A, tumbuhan berspora,
ke-2A yaitu berbatang jelas suplir. Selanjutnya tumbuhan yang bertidak spora ke-3A. Ke-3A yaitu biji tertutup, jagung, kedelai, terung. Dan selanjutnya tumbuhan yang berbatang jelas yaitu ke-suplir. Dan yang selanjutnya tumbuhan yang tidak berbatang jelas yaitu lumut. Selanjutnya kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil. Kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil dapat kita lihat dengan menggunakan yaitu alat mikroskop. Sebelum kita melakukan atau mengenal makhluk hidup, yaitu perlu kita ketahui apa atau mengenal dan menggunakan mikroskop. Yang pertama yaitu bagian-bagian mikroskop. Dapat kita lihat pada gambar yaitu terdapat lensa okuler, tabung, meja preparat, kondensor, diafragma, cermin, kaki, sendi inklinasi, penjepit objek, pegangan kedua, pegangan, skrup pengarah halus, skrup pengarah kasar. Nah, adapun bagian-bagian mikroskop dan fungsinya, di mana yang pertama lensa okuler yang berfungsi yaitu berhubungan dengan mata langsung pengintai atau pengamat yang berfungsi memperbesar bayangan objek. Selanjutnya lensa objektif, fungsinya yaitu untuk memperbesar bayangan. Yang selanjutnya diafragma, fungsinya yaitu untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Selanjutnya cermin ada dua, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Fungsinya mengarahkan cahaya pada objek. Cermin datar ini digunakan ketika cahaya dibutuhkan atau terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Selanjutnya tabung mikroskop berfungsi sebagai menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Selanjutnya meja sediaan atau meja preparat berfungsi sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati. Selanjutnya klip atau penjepit objek. Fungsinya yaitu untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak tergeser ketika sedang diamati. Selanjutnya lengan mikroskop, yaitu berfungsi untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Selanjutnya pemutar halus. Pemutar halus ini berfungsi yaitu menggerakkan atau menjauhkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan dan halus. Selanjutnya pemutar kasar. Pemutar kasar ini berfungsi untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara tepat. Dan selanjutnya kondensor. Untuk mengumpulkan cahaya yang masuk, alat ini dapat diputar dengan dinaik turunkan. Dan selanjutnya skrup atau ensel inklinasi. Fungsinya untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Yang terakhir, kaki mikroskop. Berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Selanjutnya langkah-langkah menggunakan mikroskop, yaitu yang pertama, ambillah mikroskop dari kotak penyimpanannya. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering dan memiliki cahaya yang cukup. Yang kedua, putar revolver, yaitu sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Selanjutnya, pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Selanjutnya, siapkan preparat yang akan diamati
kemudian diletakkan di meja. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Selanjutnya, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara yaitu putar pemutar kasar secara perlahan. Dan yang selanjutnya, setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali 40 kali atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Kemudian yang terakhir, setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan.